Selamat pagi buat semuanya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua hari ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa manusia ketika mereka lahir itu baik. Dari lahir udah baik. Percaya ya? Tapi dari lahir belum tentu benar. Masalahnya ada di situ. Ya, semua manusia dari sejak baik dia. Pernah lihat ada anak bayi ngajak ngobrol boneka panda atau boneka beruang? Dia peluk-peluk boneka beruang itu? Atau boneka anjing dia peluk-peluk bayinya, mungkin saudara mungkin punya cucu. Kenapa? Karena pada dasarnya naturnya baik. Manusia itu, benar ya? Enggak ada satupun saya pernah lihat bayi lahir langsung mukul orang tuanya, mukul dokternya. Kenapa lu tarik-tarik gua? Misalnya, enggak ada. Kenapa lu bikin gua nangis? Enggak ada bayi kayak gitu. Bayi lahir dalam keadaan yang memang baik. Benar ya? Pertanyaannya adalah sekarang, kenapa dari lahir baik, kok waktu dia beranjak dewasa kok jadi nggak baik? Jawabannya adalah, karena ketika seorang anak mencintai dengan tulus, lalu cintanya itu tidak berbalas, cintanya diabaikan, atau cintanya justru malah pada akhirnya disalahgunakan, dihianati, si anak ini dengan perkembangan otak akan mulai berpikir, saya kayaknya nggak mau mencintai. Awalnya kok mencintai itu menyenangkan ya. Mencintai itu sepertinya karena saya di rumah sedang ada baby usia kurang lebih dia 7 bulan. So saya ngerti lagi karena saya udah punya anak yang pertama, ini anak yang kedua. Saya ngerti lagi tentang it's a baby. Dia sangat haus cinta orang tuanya. Tetapi saudara, ketika cinta seorang anak yang tulus tadi tidak dibalas dengan cinta yang tulus juga, dia akan bertumbuh dengan pemikiran mencintai itu tidak berguna. Mencintai itu sia-sia. Saya mencintai papa saya kok saya dipukulin sama papa saya. Saya mencintai mama saya kok mama saya pergi ninggalin saya. Saya mencintai orang tua saya, kok orang tua saya akhirnya lari meninggalkan saya. Saya mencintai seseorang, loh kok saya dimanipulasi sama orang ini. Akhirnya awalnya memang kita cintanya benar. And then tiba-tiba pengalaman traumatis membuat kita berpikir ulang tentang, perlu nggak sih saya mengasihi orang? Kalau saya mengasihi orang kan saya harus berbuat baik sama orang itu. Perlu nggak sih saya lakuin itu? Nah saya merasa ini menjadi masalah utama kita. Bagaimana kita ini pasti tumbuh dari keluarga yang berbeda dan punya pengalaman traumatis yang berbeda-beda. Istri saya kemarin waktu dia nyiapin bahan khotbah dia untuk satu gereja, dia belajar tentang yang namanya emotional transgenerational trauma. Jadi ternyata menurut ilmu psikologi, trauma yang dialami orang tua itu bisa diturunkan secara genetik kepada anak. Nah di sini kita baru ngerti ada yang namanya kutuk keturunan yang diturunkan secara spiritual, ada yang namanya trauma keturunan yang diturunkan secara emosional. Jadi kita ini dari sejak lahir dan akhirnya mulai beranjak dewasa, itu pasti punya pengalaman macam-macam itu. Benar ya? Kelihatan dari wajah saudara ini. Pasti ngelewatin banyak hal dalam hidup saudara ini ya, termasuk wajah saya. So ketika kita masih bisa menemukan orang-orang yang baik, itu hebat loh. Saya benar hebat. Kalau masih bisa kita nemuin orang baik itu hebat itu. Karena kita ini lahir, lalu besar, enggak semuanya dengan keluarga yang cinta Tuhan. Benar ya? Kita enggak semua dilahirkan di keluarga yang mama papa kita baik, mama kita sayang sama kita, papa kita sayang sama kita, papa berfungsi dengan baik, mama berfungsi dengan baik. Enggak. Kita lahir mungkin banyak dari keluarga yang enggak jelas. Pola asuhnya sudah salah. Kita mungkin melewati masa dititipin ke tante, dititipin ke nenek, dititipin ke om, dilecehkan oleh anggota keluarga sendiri, dibully di sekolah.
ditikam dari belakang, dihina, diinjak, diledahi. Dan kita masih bisa baik, itu hebat itu. Maksudnya bukan lagi memuliakan manusia, tapi kok bisa? Gitu ya. Setelah apa yang kita lalui, kita masih bisa berbuat baik, menjadi orang baik. Nah, tema hari ini kalau saudara lihat, the purpose driven kindness. Saya tiba-tiba teringat tema ini karena saya rasa ini tema yang tepat untuk saya bagikan hari ini. Kita lihat dulu saudara di PowerPoint. Ya, ada pertanyaan yang saya ingin saudara renungkan dan saudara jawab sama-sama. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda orang baik? Ya, coba kalau saya pencet, apakah berfungsi? Iya, betul. Nah, kalau Anda orang baik, menurut siapa Anda baik? Ya. Saya misalnya tanya sama Pak Awi, orang baik bukan Pak? Baik saya, kata siapa Bapak baik? Gitu ya. Nah, menurut siapa kita baik? Karena kalau kita bilang menurut Tuhan, masa segiir banget. Emang Tuhan pernah bilang? Setahu saya di Alkitab cuma 3 kali ya Tuhan pernah bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Daud, Musa, sama Yesus. Kepada Musa Tuhan berkata, ini sahabat aku ini. Berhadapan muka aku bicara sama dia. So, menurut siapa kita baik? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda pernah merasa khawatir disebut orang yang tidak baik? Pernah gak sih kita rasa takut? Aduh, kalau saya gak lakuin nanti saya dipikir, nanti orang bilang saya gak baik. Kalau saya gak lakuin ini nanti saya dipikirnya saya bukan orang baik. Jadi ada ketakutan kita untuk nanti orang bilang, ini bukan orang baik nih. Ada gak ketakutan seperti itu? Lalu pertanyaan berikutnya, menurut Anda orang baik itu seperti apa? Kira-kira menurut saudara, kalau saudara bilang ini orang baik, kira-kira kriteria apa yang saudara pakai? Baik Pak, karena waktu saya punya utang dia bayarin utang saya. Nah kalau saudara utang 5 kali dia bayarin cuma sekali, baik gak itu orang? Enggak baik Pak, cuma sekali doang. Ya kan? Jadi agak susah mendefinisikan baik, perbuatan baik ini. Kindness is really hard to explain. Pertanyaan berikutnya. Definisikan kebaikan menurut pengertian Anda. Menurut saudara kebaikan itu apa? Baik itu Pak kalau kita suka menolong. Kalau enggak suka tapi tetap nolong. Ya kan kita kan enggak selalu suka sama orang yang baru kita tolong ya. Kita enggak suka sama orang yang kita tolong. Itu masuk kategori suka menolong? Suka menolong ya. Pokoknya orang enggak suka menolong. Ya saya percaya saudara pasti punya definisi yang lahir dari perjalanan hidup saudara sendiri. Tapi mari kita lihat Matius 5. Ada 2 ayat yang saya tampilkan di situ, Matius 5 ayat 14 sampai 16 dan Filipi 4 ayat 5. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu semua ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, katakan perbuatan baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah kebaikan hatimu, katakan kebaikan hati. Diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. So ada yang namanya perbuatan baik, ada yang namanya kebaikan hati, hati yang baik. Nah 2 hal ini tuh saling berhubungan, tapi tidak selalu jalan beriringan. Benar ya? Ada orang yang perbuatannya baik, hatinya enggak baik. Kok bisa Pak perbuatan baik hatinya enggak baik? Bisa aja. Karena ternyata kebaikan itu didefinisikan oleh setiap orang pasti beda. Contoh, kalau saya nolong Bapak Awi, buat Bapak Awi saya baik. Buat saudara, enggak akan ditolongin Pak orang kayak gitu Pak. Benar ya?
So ternyata definisi kebaikan itu akan didefinisikan oleh orang yang nerima. Orang yang lihat mungkin beda. Atau sebaliknya, orang yang lihat mungkin, baik banget ini orang. Orang yang nerima, Allah itu cuma settingan. Ya beda lagi kan. So ternyata perbuatan baik dan kebaikan hati itu seringkali nggak jalan sinkron. Saya mau kasih saudara sebuah contoh. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, perbuatannya baik, hatinya tidak baik. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah engkau memberikan sedekahmu itu dengan sembunyi-sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang kau lakukan dengan sembunyi-sembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini lain hal kalau saudara ada pelayanan misi terus saudara harus dokumentasi, itu beda loh ya. Ayo kita foto dulu yuk, foto bareng. Boleh, itu enggak masalah, itu dokumentasi karena kita mempertanggungjawabkan dana yang kita pakai kepada donatur. Ya. Tapi kalau saudara lakuin itu secara pribadi, terus seperti lakuin hal seperti ini, perbuatan saudara mungkin baik. Tapi hatinya enggak. Ya. Contoh, saya cerita sama saudara. Pak Wi, Pak tahu enggak Pak, saya pakai contoh Bapak Gembala sama Bapak Pak Santo aja deh. Pak Wi tahu nggak? Pak Santo tuh saya liatin jasnya nggak pernah berubah. Jas itu lagi Pak kalau khotbah. Jadi kemarin saya ajak dia ke H&M sana. Terus kita beli jas 2, kasihan Pak. Ya kan? Kelihatannya keren ya, kayak perhatian banget sama Pak Santo. Padahal enggak, saya lagi coba ngasih tahu sama Pak Wi bahwa I am a good person. Di saat yang sama mendiskreditkan Pak Santo. Baik nggak? Kalau pakai kategorinya lihatnya baik. Karena saya belikan Pak Santo 2 buah jas. 1 1,5 juta, 1 2 juta. 3,5 juta untuk saya belikan jas buat Pak Santo. Tapi hatinya tidak. Saya pernah ngalamin soalnya. Ada satu rekan pelayanan tiba-tiba ngobrol sama saya bilang, kasihan dia udah lama jasnya kok itu mulu ya. Jadi akhirnya saya kemarin beliin. Saya berpikiran gini, nanti kalau saya dibeliin jas saya ceritain ke siapa sama saya. Dia nanti nyeritain beliin jas buat saya ke siapa gitu ya. Saya jadi mikir, benar gak sih? Saudara pasti mikir kan? Kalau ada orang menceritakan kepada saudara dia baik sama orang, mungkin suatu saat saudara yang diceritain ke orang lain. Lo tahu gak tuh? Dari dulu mobilnya itu mulu. Jadi akhirnya ya gue beliin deh dia mobil. Saudara jadi ngerasa aneh, dalam artian why? Bukankah kalau kita berbuat baik, sekalipun orang gak lihat, ada yang lihat di atas. Tuhan. Amin. Iya kan yang lihat kan Tuhan. Ada yang lihat di atas. Dan bagi kita kan harusnya penilaian dia lebih penting ya. Enggak usah penilaian orang. Karena definisi kebaikan buat tiap orang pasti beda. Next lagi kita lihat contoh berikutnya. Perbuatannya baik, sumbernya tidak baik. Saudara, satu hal yang saya pelajari tentang generasi saya, generasi Wilfern, generasi Nanda, karena ini adik-adik saya. Generasi kami adalah generasi yang tidak suka dengan omong kosong rohani. Ya, iya, tidak. Tulus, tidak. Kalau memang ada Tuhan kita ke gereja, enggak ada Tuhan ngapain ke gereja. Nah itu generasi kami itu gitu. Generasi kami ini udah terlalu banyak informasi di mana-mana, so kami ini udah nggak bisa dibodohin dan cuma ingin cari yang real. Makanya di Amerika sedang terjadi kebangunan rohani di Asbury, di sebuah kampus. Kenapa ada kebangunan rohani di kampus? Karena orang-orang haus akan Tuhan. Mereka ingin sesuatu yang real. Nah saudara udah nggak bisa menutup mata kami dari kenyataan yang ada. Kami itu lihat berita hampir tiap hari. Scroll Instagram hampir tiap hari. Mata kami melihat semua bentuk kejahatan dan penyelewengan. Benar? So udah gak bisa diobohongin kami ini. We know information more than you. Saudara kalau saudara punya anak remaja saudara lebih tahu dari saudara. Kemarin saya ngobrol sama anak saja, saya tanya apa itu Jubilee? You don't know? No, I don't know. What it is? Dia jelasin sama saya. Dia kemarin tuh ngomong Sigma. Iya. Sigma di mobil, ngobrol Sigma. Apa itu Sigma? Mamanya nanya.
Mami nggak tahu sigma? Enggak, saya nanya juga apa itu sigma? Pak Dedi nggak tahu sigma juga, nggak tahu itu istilah kami. Sigma itu dia ngomong apa saya juga nggak ngerti sampai sekarang. Anak-anak kita punya banyak informasi, terekspos dengan realita kehidupan. Jadi kalau kita ngajak dia ke gereja dengan alasan remeh, dia nggak akan mau. Bener ya? Kita paksa-paksa dia datang sama Tuhan, tanpa ada dorongan yang real karena Roh Kudus, nggak akan mau dia ketemu Tuhan. Itu realita yang kita hadapi loh saudara. Makanya saya harus angkat ini karena ini penting. Ada banyak perbuatan baik, tapi sumbernya nggak baik. Dan anak-anak generasi saya, we don't care about that. Kita orang yang lurus-lurus saja. Jadi kita mengerti siapa yang harus kita hargai dan siapa yang tidak. Generasi sekarang itu memang menurut penelitian, kalau nggak suka sama bos ditinggalin bosnya. Kayak udah nggak peduli masa depan mereka itu. Itu penelitian itu begitu. Tapi dari sisi jeleknya mungkin ada, tapi dari sisi positifnya adalah ini generasi yang nggak bisa dibeli. Generasi yang tahu harga dirinya. Lebih baik gua mati miskin daripada gua kaya kayak lo. Kira-kira gitu bahasa mereka. So ketika ada afiliator yang akhirnya booming dengan menipu, mencuri uang banyak orang, mereka bereaksi itu di media sosial. Allah kelihatannya aja pakai jet, ternyata jetnya nyewa. Wah mereka bicara, mereka ngomong frontal vokal. Kenapa? Karena mereka memang generasi yang ingin sesuatu yang real. Amin. Saya bikin video TikTok dan ternyata videonya FYP. FYP itu artinya viral. FY itu for your page only. Jadi video saya muncul viral karena saya sedang memberikan komentar tentang Ridwan Kamil. Yang berkata, kenapa anak muda zaman sekarang malas menikah? Saya langsung bahas itu dan saya katakan salah satu alasan kenapa anak muda sekarang takut menikah, malas menikah, enggan menikah, ragu menikah adalah karena mereka traumatis dengan pernikahan orang tuanya. Alah nikah, papa mama aja gitu kok. Alah nikah, mending sendiri tapi happy. Saya lihat mama tuh menderita 25 tahun. Tulisannya aja anniversary wedding 25 tahun. Tapi yang gak orang tahu 25 tahun mama menderita. Gitu loh mereka loh. Nah ketika saya bikin kan viral tuh. Yang komentar banyak itu, bener kok, bener pak, bener om, bener. Wah mereka mulai cerita saya ngalamin ini. Nah itu realita yang kita hadapi loh saudara, bahwa kalau masih bisa menemukan orang baik zaman sekarang itu luar biasa. Tapi saya mau bilang mas saudara, generasi kita harus belajar dari generasi mereka. Karena generasi mereka adalah generasi yang pengen melakukan kebaikan dan tanpa ada iming-iming. Enggak pakai gimmick, I am good. Kalau saya submit saya. Saya taat saya. Dan saya akan taat kepada orang yang memang saya pandang bisa saya taati. Nah apalagi yang kita lihat kebaikan terakhir, perbuatannya baik. Hanya agar kita merasa sudah berbuat baik. Saudara, ada pengemis rumahnya segede rumah saya. Lebih gede dari rumah saya. Dan lebih gede dari rumah saudara. Pengemis di jalanan. Kita kan selalu berpikir gini ya, yang penting saya udah berbuat baik pak. Enggak. Itu pola pikir yang harus saudara buang itu. Yang penting saya udah berbuat baik. Karena berkat Tuhan yang salah sasaran. Buang jauh-jauh pemikiran itu. Mulai sekarang kita harus punya purpose driven kindness. Kebaikan yang punya tujuan. Amin. Iya. Kalau memang saudara harus mau berbuat baik, mulai sharing dengan Bapak Gembala, sharing dengan Ketua Kul. Katakan saya ingin berbuat baik. Apa yang saya bisa lakukan supaya perbuatan baik saya ini tepat sasaran. Jangan lagi bersembunyi di balik kata-kata yang penting saya udah berbuat baik. Jangan, karena ada banyak orang dirugikan. Saya ingin berkata sama saudara, kita semua ini cuma pengelola bukan pemilik, benar ya? Berarti kalau kita pengelola harus dipastikan apa yang kita kelola disalurkan kepada tempat yang
tepat. Tapi kan kalau kebaikan itu kan jadi relatif ya. Semalam aku mimpi di lampu merah. Mimpi buruk sekali. Enggak. Mobil sebelah bilang jahat banget lu ngasih 5.000 aja gak mau. Ya kan jadi begitu. Kita jadi tidak baik hanya dalam tempo sedetik. Hanya karena kita gak mau kasih 5.000. Makanya definisi kebaikan kita tuh gak boleh pakai penilaian orang. Harus dari Tuhan. Kalau pakai penilaian orang nanti bolak-balik terus kita bingung. Tapi kalau atas dasar Tuhan, kita tahu yang kita lakukan ini bukan cuma baik tapi benar. Katakan benar. Yang kita lakuin bukan cuma baik tapi benar. Kenapa harus benar? Supaya berkatnya gak salah sasaran. Amin. Makanya anak-anak muda sekarang banyak loh yang berbuat kebaikan. Mereka lihat satu bapak-bapak, misalnya di video ini bapak-bapak nih lagi mau makan aja susah ngais-ngais tempat sampah. Itu langsung mereka bikin di komen. Open donasi buat bapak ini. Siapa yang mau transfer ke rekening ini. Mereka percaya lagi sama orang ini. Ditransfer itu duit. Lalu dia videoin duit yang udah ditransfer dikasih ke bapak itu yang lagi ngais-ngais sampah. Mungkin seminggu kemudian dia ketemu lagi bapak ini. Pak, ini donasi Pak dari teman-teman di TikTok Pak. Dikasih. Hebat ya. Kok bisa? Karena mereka tahu ini orang yang ngevideoin si bapak bisa dipercaya. Wow, luar biasa loh. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 13-18. Saya udah tampilkan juga di sini biar saudara bisa baca. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Nah waktu Paulus tulis ini agak aneh. Karena dia berkata Kristus diberitakan dengan maksud tidak baik. Tetapi Paulus bilang gak apa-apa dengan maksud yang tidak baik juga. Asalkan yang diberitakan Injil yang benar dan Kristus yang benar. Nah Paulus bilang begini, gak apa-apa. Mau mereka mau pakai pemberitaan Injil untuk maksud pentingan pribadi kayak mau nyari duit kayak cuma pengen terkenal gak apa-apa. Yang penting Kristusnya benar, Injilnya benar. Tapi di mata Tuhan mereka ini akan tercatat dalam Matius 7. Apa Matius 7? Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat baik? Bukankah aku ini orang baik di komplekku Tuhan? Aku di gereja dikenal sebagai orang baik Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena ternyata orang-orang ini sekalipun berbuat kebaikan, di mata Tuhan tidak. Benar ya saudara ya? Iya kan? Ini kan orang-orang baik semua, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat. Waktu mereka bernubuat orang dibangun, dibangkitkan. Nah kita ini bisa berbuat kebaikan di saat yang sama. Perbuatan baik kita nol di mata Tuhan. Kenapa bisa nol? Karena Tuhan lihat hati. Dan hati itu hati kita di mata Tuhan. Tetet. Kalau ada tombol merah di depan, tetet. So apa yang harus kita lakukan? Milikilah perbuatan baik yang dilandasi oleh tujuan ilahi. Purpose driven kindness. Not just doing good, but on purpose. Ada tujuannya. Kenapa kita buat baik? Amin. Kalau enggak nanti nasib kita udah berbuat baik kemana-mana, di mata Tuhan, nol. Dan itu menyedihkan sekali. Saya selalu punya quote. Quote saya adalah seperti ini. Orang yang intim dengan Tuhan itu tidak mudah diintimidasi.
Kenapa? Karena dia intim. Dia nggak terintimidasi untuk kamu harus berbuat baik. Enggak. Itu akan ngalir dengan sendirinya. Dia nggak takut untuk mengecewakan orang hanya karena di mata orang dia nggak baik. Karena dia intim sama Tuhan. Dia tahu kapan dia harus berbuat baik, kepada siapa dia harus berbuat baik, bagaimana caranya dia harus berbuat baik. Dia nggak berbuat baik cuman gara-gara karena kelompok ini, kelompok itu ikut-ikutan. Enggak. Dia berbuat baik karena dia punya tujuan dengan perbuatan baiknya itu. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa di sorga. So dia nggak terintimidasi. Amin. Amin. Saya punya pertanyaan sama saudara. Ada 3 kebaikan. Kebaikan pertama, kita bantu orang yang sedang ngalamin bencana. Kita rame-rame bawa nasi bungkus, kita bawa sembako ke sana. Kebaikan kedua, ada orang yang lagi mau bunuh diri. Kita teleponan sama orang itu berjam-jam. Iya Tuhan sayang sama kamu, udah panas kuping kita ini, pindah sebelah. Iya tetap enggak, jangan bunuh diri, kamu berharga. Pindah lagi kuping sebelah. Kebaikan yang ketiga. Kita jadi asyir di situ. Shalom Pak, gimana kabar hari ini Bapak? Puji Tuhan baik. Nah, baik gak tiga-tiganya? Baik ya? Sekali waktu saya tanya sama saudara. Bu, mau gak kita sama-sama yuk Bu, ada bencana di sana. Mau gak ibu pelayanan bareng saya? Mau Pak. Oke. Bu, saya punya teman Bu. Teman saya ini lagi mau bunuh diri, ibu mau gak Bu? Teleponan sama dia Bu. Berapa lama Pak? Ya kurang lebih 5 jam lah. Mau gak Bu? Oh ya boleh deh Pak, gak apa-apa. Bu, gereja kita ini lagi kekurangan asyir Bu. Mau gak sementara minggu ini aja Bu. Ibu salamin di depan orang-orang. Aduh Pak saya gak mau Pak. Saya gak biasa. Nah menurut saudara itu orang baik apa enggak itu? Karena 2 perbuatan baik dia lakukan, 1 gak mau. Baik gak orang ini? Ah jadi enggak kan. Iya kan? Jadi enggak. Kenapa? Karena kita berpikir kalau orang baik harus bisa melakukan segalanya. Itu definisi yang salah tentang kebaikan. Definisi yang salah tentang orang baik. Orang baik tuh gak begitu. Itu orang bodoh. Paulus berkata. Karena mudah sekali diombang-ambing. Kalau saudara orang baik, saudara harus punya kebaikan dengan tujuan. Gak semua hal harus saudara lakukan. Do what God told you to do. Do according to your calling. Lakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan dan lakukan berdasarkan panggilan Tuhan. Kalau misalkan tiba-tiba nanti ayo kita pergi yuk ada gompar bencana. Saudara bilang saya nggak mau Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena setiap kita dipanggil melakukan kebaikan yang berbeda-beda. Sebagai tubuh Kristus. Benar? Tapi waktu saudara teleponan 5 jam sama orang, kuping panas. Saya mau katakan itu baik sekali yang saudara buat. So kebaikan kita itu harus didasari oleh tujuan Tuhan. Dan setiap kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Because I cannot do anything. Everything. Gak bisa. Maka hidup kita akan maksimal. Amin? Iya. Itu yang namanya kebaikan. Itu namanya orang baik. Kalau ada orang coba lakuin semuanya. Saya punya sebuah definisi yang menarik buat orang ini. Tapi kita lihat dulu percakapan Yesus ini yuk. Ada orang kaya, masih muda. Dia lari-lari nama Yesus. Guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu ya. Lalu tiba-tiba Yesus bilang sama anak ini. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Terus Yesus mulai mengutip 10 perintah Allah. Dan jawaban dia hebat. Dia bilang, guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat sekali. Lalu Yesus memandang orang muda ini. Lalu dia kasihan sama orang ini. Dan dia bilang apa? 1 lagi yang kurang. 1 lagi. Anak muda ini kaget waktu dibilang 1 lagi yang kurang. Karena dia berpikir udah gak ada yang kurang. Dia berpikir sayalah anak muda paling sempurna yang ada, yang diinginkan oleh mamah manapun untuk jadi menantu. Udah saya udah.
Kalau drummer berkata menantu terbaik adalah drummer gitu ya. Kalau WL berkata menantu terbaik adalah worship leader gitu ya. Nah ini dia berpikir dialah menantu terbaik. Yesus bilang satu lagi yang kurang. Apa yang kurang? Jual semua yang kamu punya. Kasih bagi-bagi ke orang miskin. Dan ikut aku. Alkitab berkata apa? Dia meninggalkan Yesus. Dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya catat beberapa poin di sini saudara. Pertama, kebaikan hati kita tidak seharusnya membuat kita diperbudak dengan perbuatan baik. Kalau untuk berbuat baik saudara mengorbankan anak, untuk berbuat baik saudara mengorbankan suami, untuk berbuat baik saudara mengorbankan keluarga, untuk berbuat baik saudara harus ngutang ke sana kemari, saya mau katakan itu kebaikan yang sangat-sangat bodoh. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak harus membuat kita diperbudak oleh itu. Pelayanan baik gak saudara? Baik. Tapi kalau pelayanan memperbudak kita, sampai kita udah gak punya waktu buat keluarga, kita harus berpikir ulang. Saya lakuin ini buat Tuhan atau buat manusia ya? Atau buat saya sendiri? Amin? Amin? Yes. Tuhan ingin kita berbuat baik. Tapi jangan sampai diperbudak oleh kebaikan itu. Sampai kita nih kalau gak berbuat baik rasanya berdosa sekali. Padahal setiap kita dipanggil Tuhan dengan panggilan yang berbeda-beda. Next, apalagi di situ dikatakan. Kebaikan hati kita tidak ditentukan oleh penilaian orang terhadap perbuatan baik kita. Tapi berdasarkan penilaian Allah. Anak muda ini datang sama Yesus dan bilang, guru yang baik. Yesus bilang, wait. Kamu bilang aku apa? Guru yang baik. Kalau pakai bahasa saya begini nih, I don't care what you think. Pastor Joseph Kelly yang baik, I don't care what you think. Kenapa? Karena penilaian orang bisa berubah. Kalau kita berbuat baik untuk orang bilang kita baik, satu saat orang yang bilang kita baik akan bilang kita tidak baik. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Terakhir apalagi? Kesombongan seringkali mengenakan jubah perbuatan baik. Dan orang-orang seperti ini terobsesi melakukan kebaikan. Ketika kebaikan tidak lagi menjadi sesuatu yang lahir dari hati yang tulus. Tapi karena obsesi, di mata Tuhan nol. Saya baru mengerti sekarang arti dari berkata tidak tanpa merasa bersalah. Dulu buku itu pernah ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Saya pikir iya juga ya. Kadang mau bilang enggak itu kayaknya rasanya bersalah sekali. Tapi saya belajar bahwa dengan berkata tidak untuk hal-hal yang Tuhan tidak suruh saya lakukan, menyelamatkan saya dan keluarga saya. Jadi setiap kita ini harus datang sama Tuhan dan mulai tanya sama Tuhan. Aku dituntut jadi pengelola. Saya harus ngapain nih? Harus buat apa saya ini? Kemana saya harus salurkan kebaikan Tuhan ini? Supaya saya digerakkan oleh tujuan. Kebaikan hati saya digerakkan oleh tujuan Tuhan. Amin. Kamu adalah terang dunia. Ini slide terakhir. Saya rasa ada banyak orang bahagia kalau udah slide terakhir. Termasuk saya. Saya bercanda ya, oke. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana caranya kita bisa punya kebaikan hati dan di saatnya punya perbuatan yang baik dan kebaikan hati dengan perbuatan yang baik itu bisa selaras, enggak berantem. Pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah terang. Start by realizing your identity. Saya anak Tuhan. Saya adalah terang. Ketika kita sadar itu adalah kita, identitas kita. Kita akan mulai hidup sepadan dengan identitas itu. Next. Selalu uji motivasi hati dan suara Roh Kudus.
Selalu uji. Selalu tanya Tuhan, ini bukan Tuhan yang harus saya lakukan. Ini bukan Tuhan yang harus saya kerjain. Jangan mencuri kemuliaan milik Tuhan. Saudara, boleh gak kita muji orang? Hari ini WL-nya keren ya. Yang satu udah kayak artis Korea loh sebelah kanan. Itu bener-bener outfitnya, saya dari tadi ngeliatin saya pikir diri is really cool. Boleh gak kita muji orang? Drummer ini salah satu favorit saya dengan istri. Yang drummer ini nih, yang sekarang ini. Saya gak boleh sebut namanya, takut terkenal dia. Ya. Tapi favorit kami adalah drummer ini adalah ini. Boleh gak muji orang? Boleh. Karena pujian ditentukan, dikasih buat orang biar dibangun, semangat. Tapi glory is for God. Kemuliaan itu untuk Tuhan. Kita harus bisa bedain. Mana yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, mana yang kita kasih untuk orang. Dengan harapan kita lakuin ini, kita bisa menjadi orang-orang yang punya hati yang baik, melakukan kebaikan. Saya mau tutup dengan pesan Tuhan ini, mari kita bangkit berdiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nantikan pertolongannya. Dia pasti akan berbuat baik kepadamu. Sekalipun engkau merasa sudah terlambat, tetap nantikanlah Tuhan. Sebab dia tidak pernah terlambat. Mazmur 27 berkata, jika engkau percaya bahwa Tuhan itu baik, kau akan melihat kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya tahun ini kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami kesukaran, pergumulan, masa yang sulit, saya mau bilang sama saudara, God is good and always good. Dia baik dan dia pasti akan menyatakan kebaikannya sama kita. Kenapa? Karena cuma orang yang ngalamin kebaikan Tuhan pasti jadi orang yang baik sama orang lain. So semakin kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, semakin kita rindu berbuat baik sama orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Memang kami mendengar khotbah tentang berbuat baik. Tapi izinkan hamba-Mu menutup khotbah ini dengan meminta agar kebaikan Tuhan dicurahkan atas setiap orang di tempat ini. Biarlah tidak ada penundaan untuk segala hal yang Tuhan sudah janjikan, rancangkan dalam hidup mereka. Kalau ada yang sedang sakit, biarlah kebaikan-Mu dinyatakan atas tubuh mereka hari ini. Sehingga setiap jaringan, setiap sel, setiap organ tubuh yang sedang bermasalah disembuhkan hari ini juga. Kalau di antara saudaraku di tempat ini yang sedang mengalami masalah keuangan, biarlah kebaikan-Mu dinyatakan atas mereka Tuhan. Supaya Engkau sebagai Allah yang dahsyat menyatakan tahun Yobel itu nyata atas mereka. Tahun penghapusan hutang, membebaskan mereka dari setiap ikatan dan belenggu. Dan mereka dibebaskan, dimerdekakan untuk dapat menjadi berkat secara finansial bagi orang lain. Dan kalau di antara kami di tempat ini yang sedang tertekan, sedang bingung, sedang patah semangat, sedang tawar hati, sedang kecewa. Tuhan, biarlah kebaikan-Mu turun atas kami dan hiburlah kami. Biarlah buat orang-orang tertentu tahun ini akan jadi tahun penghiburan bagi mereka. Sehingga kekuatan yang baru mengalir kembali turun atas hidup mereka masing-masing. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya Tuhan itu baik. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.